anak buah, buang aturan itu. Pakai aturan Jerman yang tidak mengenal usia, tidak mengenal tinggi pendek usia kalian, tidak mengenal gender, mama, bapak, tua bangka, mau mati selagi masih mau kerja, kerjakan. Ya, nggak punya pengalaman, kasih pengalaman. Nggak pernah kerja, kasih kerjaan. Biar punya pengalaman. Begitu. Itu Indonesia itu harus punya badan perlindungan. Indonesia harus punya badan perlindungan yang menaungin masyarakat yang diintimidasi tentang usia, gender, fisik. Itu harus punya. Jadi supaya kalau misalnya badan ini ada, dia yang mengawasin, dia yang mengontrol. Itu harus dia memegang teguh tentang undang-undang, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu seluruhnya menyangkut keadilan tentang hukum, keadilan tentang intimidasi kerja, itu tuh keadilan. Apa yang dibilang, tengok ini Bunda baru lihat apa yang dikatakan Amin Ahmud, siapa yang lupa Bunda, Profesor M Ahmud, siapa namanya? DM Mahmud MD ya. Lihat, Bunda baru lihat apa yang dikata Mahmud MD, pas sekali apa yang Bunda bilang, keadilan. Nah, itu sudah menyangkut. Kemarin kan Bunda bilang di TV One, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terpakai, tidak digunakan, tidak dianggap. Kenapa? Itu bagian dari intimidasi tentang orang yang mencari kerja. Jadi PT-PT, CP-CP, semua perusahaan-perusahaan, apapun jenis perusahaan itu, PNS yang mau di perserikatan, mau di parlemen, tidak harus juga menyamakan semua usia umur harus sekian lah, inilah. Nggak boleh. Jadi harus ada badan yang mengontrol. Itu udah harus. Seperti di Jerman. Nggak apa-apa kita ini kalau Jerman kan beda sama Indonesia. Bedanya apa? Manusianya doang yang beda. Warna bola matanya beda. Ya, hukum itu boleh disamakan kalau seandainya itu menguntungkan untuk memperbaiki masyarakat dan perekonomian. Nggak masalah. Di negara mana yang tidak sama kayak Jerman? Jepang sama, Korea sama, Taiwan sama. Ya, Cina sama, Singapura sama, Australia sama. Tidak membeda-bedakan usia, tidak membeda-bedakan umur. Mungkin cuman di Indonesia aja kali. Mungkin cuman di Indonesia aja kali yang harus melihat umur. Melihat badan kuntet, pendek, tinggi, jangkung, jengking, gelek, enggak. Ya, tua bangka, muda, halililah. Mungkin cuma Indonesia doang. Mau ngapain? Ngapain mau cari-cari pegawai yang harus cantik, harus tinggi, rata-rata UU 170, 160, mau cari di mana kayak gitu? Mau jadi apa? Mau dijadikan apa mereka? Mau dijadikan penjual diri? Atau mau dimanfaatin badannya lalu suruh kerja? Bisa kesana opininya. Kenapa? Ya wajar. Kok Bunda berpikir, ya bisa jadi beropini ke sana walaupun tidak ada. Bukan suujon, tapi bisa jadi pikiran kita jadi ke sana arahnya. Siapa tahu perusahaan-perusahaan jahat yang memanfaatin orang susah, perempuan cantik, kalau bisa, ya kan itu bisa terjadi. Akibat dengan persyaratan yang nggak masuk di akal, harus muda, harus dengan yang menarik. Harus terlihat menarik. Mau ngapain? Mau menarik? Emang dia mau mutar sana mutar sini di depan pembeli atau karyawan atau apa? Mau ngapain? Mau dijadikan apa dia? Mau jadikan tumbal? Kalau misalnya
Kalau itu berlaku di Jerman, udah susah itu ditutup itu. Makanya Indonesia tuh harus ada itu. Harus ada itu. Suatu organisasi apa terserah lah, Bunda nggak mau tahu tahap apa. Pokoknya dia melindungin dia melindungi masyarakat Indonesia yang terintimidasi dalam persoalan mencari kerja. Jadi kalau misalnya kalian berhak melapor, Pak saya ditolak, saya sudah melengkapi persyaratan kerja, sudah sesuai dengan apa yang saya mau kerjain. Tapi badan saya pendek Pak, ukuran saya cuma 150, sementara dia minta 170. Ini saya mau kerja mau apa Pak? Gituin. PT mana? CV mana? Rumah makan mana? Restoran mana? Rumah sakit mana? Kantor mana? Biar didatangin sesuai dengan hukum. Begitu. Jadi Indonesia itu pingin kaya sendiri, pingin maju sendiri. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kenapa terjadinya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin? Karena banyak orang miskin tertekan. Udah nggak punya duit, udah orangnya pintar, tapi dibuat bodoh. Biar aja situ. Harus toleransi, harus kerjasama. Itulah perlunya kita saling membangun. Untuk apa ada kata mari kita bangun Indonesia? Kata itu sebenarnya dalam maknanya. Kata-kata itu sebenarnya maknanya dalam. Mari kita bangun Indonesia. Tai kucing teriak-teriak mari bangun Indonesia, tapi giliran orang mau kerja nggak bisa masuk kerjaan karena lamarannya nggak benar. Itu gimana dia membangun Indonesia? Membangun gubuknya aja nggak mampu. Membangun gubuknya aja nggak mampu. Memberi nafkah anaknya nggak bangun, suruh bangun negara. Dari mana dia bisa menyumbang si pasinya? Jual diri. Masa rakyat Indonesia harus jual diri semua gara-gara nggak punya kerjaan? Itu bisa terjadi. Kalian jangan salah. Jangan-jangan orang-orang yang ani-ani itu jangan salah. Mereka juga punya titel sekolah kali. Susah cari kerja dalam ambil jalan pintas aja deh ngidupin keluarga gue. Ngelaprak aja gue di restoran, ngelaprak aja gue di diskotik di mana-mana cari om-om. Itu bisa terjadi dan jangan disalahkan merekanya untuk hidup. Ya kalau ia mau keluar negeri aja sono. Kan ada yang imannya tipis, ada imannya kuat, iman terbagi-bagi. Ada yang kuat imannya, masih bisa dia mengendalikan mau jadi apa dia terserah gitu kan, tapi masih halal. Ada yang tipis imannya. Orang kan punya opini berbeda-beda. Kita nggak bisa menjudge. Yang udah kerja ke luar negeri ya udah selamat. Tapi tolong buat yang anak-anak muda yang di luar negeri, jangan pernah mengganti paspor kalian. Jangan kalian pernah meninggalkan negara Indonesia. Jangan lupa sama ari-ari kalian yang ada di Indonesia, ada di tanah air. Permasalahan apapun yang kalian hadapi di luar negeri, jangan kalian mencoba untuk merubah status kalian jadi warga asing. Iming-iming yang indah, iming-iming yang mengenakkan, kenyamanan hidup di luar negeri, ada batas, ada waktu. Suatu saat nanti kalian akan kembali ke tanah air. Itulah tanah air kalian. Jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Nikmatin aja hidup kalian dengan kerjaan kalian yang nyaman di luar negeri sampai batas waktu yang sudah kalian tentukan dengan sesuai kemampuan kalian. Lalu kembali ke Indonesia, membangun Indonesia. Ya,
Hashtag kabur aja dulu itu maknanya seperti itu. Bukan untuk selamanya. Jadi buat anak-anak bunda yang dimanapun kalian berada, di kota-kota besar, di negara-negara asing, di Australia, di Amerika, jangan pernah mengganti warga negara kalian. Pertahankan seperti bunda sampai umur 51 tahun masih memegang paspor Indonesia. Ya, jangan melupakan tanah air kalian, jangan lupa kacang kulitnya. Kalau kalian dapat izin tinggal yang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bertahanlah dengan visa itu. Dan jangan pernah meninggalkan Indonesia, melupakan tanah air Indonesia, menggantikan paspor Indonesia. Dengan visa yang udah dapat 10 tahun, 11 tahun, itu udah nyaman kalian tinggal di luar negeri. Nggak perlu kalian ganti paspor Jerman atau paspor apapun. Nggak perlu itu semua. Nggak perlu. Mau ngapain? Mau jadi artis Korea, mau jadi artis Korea, mau jadi artis Indonesia, mau jadi artis Australia, mau jadi artis Jerman, mau jadi artis apapun, ya, hanya untuk biar merubah status kalian jadi warga asing. Jangan jadi kacang lupa kulit, ya. Seindah-indahnya, semegah-megahnya negara lain, lebih megah tanah air sendiri. Disitulah kebebasan kalian.